Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggisha Fitri dengan NIM 209220021. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Belajar Indoor dan Outdoor di TPA atau TK. Pengelolaan ruangan belajar setting area berdasarkan model pembelajaran area, sentra, sudut, klasikal, dan kelompok. Yang pertama ada pembelajaran outdoor. Pengertian pembelajaran outdoor ini adalah metode pendidikan yang dilakukan di luar ruangan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan kontekstual. Contoh dari interaktif ini, siswa mampu berpartisipasi secara aktif. Jadi bukan hanya penerima informasi, namun ketika siswa berada di luar ruangan, belajar di ruangan, siswa itu langsung beradaptasi langsung dengan alam. Contohnya mengajak siswa untuk belajar menanam pohon bersama-sama. Nah, itu kan siswa langsung mendapatkan pengalaman dari pembelajaran, bukan hanya sekedar informasi atau materi saja. Selanjutnya siswa juga dapat langsung mendapatkan feedback langsung. Contohnya itu ketika siswa belajar menanam pohon, siswa mampu melihat langsung perkembangan dari pohon yang mereka tanam. Nah, kalau maksud dari kontekstual adalah siswa itu mendapatkan pembelajaran dengan konteks yang nyata, yang tadi hampir berkaitan dengan interaktif. Selanjutnya yaitu ada yang namanya prinsip penataan area bermain outdoor. Nah, yang pertama itu memenuhi aturan keamanan. Jadi keamanan ini adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan pihak sekolah, karena ini merupakan suatu bentuk upaya untuk menghindari kecelakaan atau cedera yang akan terjadi pada anak. Misalnya nih pada penataan ruangan outdoor, nah itu lantainya atau alasnya itu usahakan ditanami oleh rumput-rumput kecil. Kalau di semen itu kan bisa berbahaya untuk anak. Ketika anak jatuh bisa terbentur kepalanya atau lecet tangannya. Nah, kalau misalnya ditanami dengan rumput-rumput kecil alasnya, itu bisa menghindari atau mengurangi kecelakaan atau cedera yang akan terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu melindungi dan meningkatkan karakteristik anak. Itu maksudnya harus ada yang mengawasi dan membimbing. Nah, ketika berlangsungnya pembelajaran di outdoor itu guru itu harus membimbing dan mengawasi anak-anak, tidak boleh ditinggal begitu saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain lingkungan luar kelas harus berdasarkan pada kebutuhan anak. Maksudnya di sini adalah contoh dari permainan-permainan itu yang ada di outdoor harus sesuai dengan umur anak atau kebutuhan anak. Tidak boleh misalnya ada permainan yang terlalu bahaya untuk anak-anak, yang sewajarnya saja. Selanjutnya yang keempat yaitu secara estetis harus menyenangkan dan menarik. Nah, ini adalah hal yang paling utama karena anak-anak itu adalah seorang yang butuh ketertarikan dalam melakukan sesuatu. Jadi kita sebagai guru nantinya harus menata ruangan outdoor maupun indoor itu harus dengan yang kedua yaitu ada lingkungan belajar indoor. Nah, lingkungan belajar indoor ini merupakan ruangan atau area di dalam kelas yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan ini mencakup berbagai elemen fisik, sosial, dan psikologi yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Dalam penataan ruangan belajar indoor ini ada prinsip umum, yaitu yang pertama aturan ruangan, yang kedua yaitu ukuran ruangan. Nah, di dalam aturan perizinan pendirian sekolah
Ukuran luas minimum untuk ruang kelas yaitu adalah 105 cm kubik per anak. Sementara bagi untuk anak usia dini yang berumur 4-5 tahun itu berukuran 120 sampai 180 cm persegi untuk anak. Nah, jadi untuk ukuran ruangan ini beserta ukuran untuk meja, kursi, nah itu harus sesuai dengan anak. Tidak boleh untuk meja itu seperti ruangan SD itu kan bukan batas minimum umur pada anak. Jadi harus disesuaikan dengan tinggi dan besar anak. Selanjutnya untuk lantai. Nah, lantai ini usahakan memakai karpet. Selanjutnya yaitu model pembelajaran area. Nah, model pembelajaran area ini adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbagai zona atau area yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Jadi model pembelajaran area ini adalah model pembelajaran kurikulum 13 yang lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih dan melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya. Jadi model pembelajaran area ini memiliki macam-macam jenis. Yang pertama itu ada area drama, area membaca dan menulis, area sains, area musik, area balok, area matematika, area seni, area agama, area bahasa dan literasi, dan yang terakhir adalah area pasir. Nah, contoh implementasinya ini misalnya anak dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, pada 2 kelompok ini, kelompok pertama misalnya diarahkan untuk ke seni, atau kelompok keduanya ke area bahasa. Nah, pembelajaran area ini tidak harus dilakukan satu hari pada semua macam-macam jenis tadi, namun sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada gambar yang menunjukkan contoh dari model pembelajaran area. Selanjutnya yaitu model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran sentra ini adalah pendekatan pembelajaran yang proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran atau circle time. Jadi ini hampir sama sih dengan pembelajaran area, namun yang membedakannya adalah pemilihan waktunya. Jadi saya perlu jelaskan sedikit bahwa kalau area itu anak-anak dibebaskan sampai kapan waktu dia mau berhenti memilih area pembelajaran tadi. Nah, namun kalau pembelajaran model sentra ini implementasinya ketika kelompok 1 dan kelompok 2 misalnya dibagi. Nah, di kelompok 1 ini pagi bermain balok. Nah, nanti 2 jam kemudian itu bergantian dengan kelompok 2. Misalnya kelompok 2-nya yang paginya itu intak, sentra intak. Nah, nanti bergantian 2 jam kemudian bergantian dengan kelompok selanjutnya. Jadi pembelajaran sentra ini lebih memiliki lebih disiplin waktu. Kalau pembelajaran area tadi itu sesuai dengan kapan anak mau berhenti tadi. Nah, macam-macam pembelajaran sentra pada PAUD ini ada 7. Yang pertama ada sentra balok, sentra main peran atau mikro. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan contoh dari pembelajaran model area sentra. Selanjutnya ada yang namanya model pembelajaran sudut. Jadi model pembelajaran sudut ini adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif.
Jadi menurut Yusuf pada tahun 2018 itu pembelajaran sulit itu ada 5 aspek. Yang pertama yaitu ada sudut latihan kehidupan praktis. Maksudnya di sini adalah dalam sudut itu anak belajar untuk mempraktekkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Misalnya anak memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain atau menyapu. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sudut sensorik. Pada sudut sensorik ini tujuannya untuk mengembangkan indera penglihatan anak, terus pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Jadi dalam penerapan sudut sensorik ini disesuaikan dengan indera-indera yang tadi. Misalnya untuk indera pendengaran itu mendengarkan musik-musik lagu anak-anak untuk anak-anak. Selanjutnya untuk sensorik tangan misalnya itu dengan alat-alat permainan edukatif yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada yang namanya sudut matematika. Jadi sudut matematika ini mengajarkan anak untuk mengenal angka-angka. Di sini untuk pengenalannya dari angka yang konkret sampai angka yang abstrak. Selanjutnya yaitu ada sudut bahasa. Di sini adalah sudut yang membantu untuk mengembangkan literasi bahasa anak. Nah, yang terakhir adalah sudut kebudayaan. Sudut kebudayaan ini adalah sudut yang mencakup untuk pengenalan budaya-budaya pada anak usia dini. Nah, bisa teman-teman lihat di samping ini ada contoh dari gambar pembelajaran model pembelajaran sudut. Selanjutnya yaitu ada yang namanya model pembelajaran kelompok. Nah, model pembelajaran kelompok ini adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk berinteraksi dengan kelompoknya. Nah, jadi kelompok ini adalah merupakan pola pembelajaran di mana anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing itu melakukan kegiatan yang berbeda. Menurut Yusuf, pada tahun 2018, model pembelajaran kelompok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model pembelajaran kelompok dengan karya individual. Misalnya nih, guru dalam satu kelas itu kan membagi beberapa kelompok, misalnya 2 kelompok atau 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ini bertugas untuk menggambar dengan tema animals atau hewan. Nah, dalam masing-masing kelompok itu anak-anak itu misalnya kelompok 1 nih beda antara teman sekelompoknya, misalnya ada 3 orang. Nah, 3 orang ini menggambar hewan atau animals yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama itu menggambar kucing, yang kedua menggambar bebek, yang ketiga menggambar kupu-kupu. Nah, ada model pembelajaran kelompok dengan karya proyek. Nah, di semester sebelumnya itu telah dijelaskan bahwa contoh dari pembelajaran proyek itu misalnya seorang anak itu dibagi menjadi kelompok, berapa kelompok. Nah, dalam beberapa kelompok ini masing-masing itu
disuruh atau diperintahkan untuk membuat miniatur kebun di sekitar sekolah. Nah, jadi anak-anak itu berpartisipasi langsung dan bekerja sama langsung dalam membuat miniatur kebun tadi. Nah, di situ kan anak diajarkan untuk menanam tumbuhan, misalnya menanam bunga. Nah, ketika bunga itu jadi dan berproses, itu merupakan kegiatan proyek yang dilakukan oleh anak. Jadi contoh yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari model kelompok dengan karya